Bible text is Genesis chapter 29, Kejadian pasal 29. I'm actually just going to read verses 1 through 14. Ayat 1 sampai 14 saja yang akan saya bacakan di pagi hari ini. So if you have your Bibles, take it, open it. Let's read God's word together from Genesis chapter 29. I'll read for us verses 1 through 14. I will read it in Bahasa. The English is on the screen behind me. Let's pray before we read. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Lord, we thank you that you are here with us. Tuhan, kami bersyukur jika Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. In your word. Di dalam firman-Mu. The word of your power. Firman yang menjadi kekuatan. Thank you that you are here with us in the Lord's Supper, in the bread, in the wine. Kami bersyukur jika Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini bersama dengan roti dan juga anggur. And we thank you that you are here with us in this fellowship. Dan kami bersyukur Engkau bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. In the faces that we see around us. Dengan wajah-wajah yang boleh kami lihat di sekitar kami. Faces that behold your glory. Wajah-wajah yang menunjukkan kemuliaan Tuhan. Oh Lord, we long to see your glory. Tuhan, kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Help us, Lord. Tolonglah kami. Help us to do so this morning and for the rest of our lives. Tolonglah kami untuk boleh melakukannya hari ini dan sepanjang hidup kami. In your mighty name we pray. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 14. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ, dari Bethel. Kalau kalian ingat minggu lalu, from Bethel, he's leaving to go to the east. Dan pergi ke negeri Bani Timur. Bani artinya anak-anak ya, anak-anak atau orang-orang di bagian timur. Bani in the English is just the sons of the east. Dilihatnya ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Jadi artinya perlu orang banyak untuk menggeser batu tersebut. So that means you need a lot of people to move this stone that's covering the well. Verse 4, ayat 4. Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Dalam arti kata lain, baik kabarnya gitu ya. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang. Belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Sekali lagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. We're in verse 11. Mencium itu dalam arti ini hanya sapaan itu ya, mencium bukan secara romantis. So this is just a kiss of greeting. It's not a romantic kiss. Ayat 12, verse 12, lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka, maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya, Laban. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban,
Dan kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. This is the word of the Lord. Demikianlah firman Tuhan. So in the last few years, the culture has been talking about something sort of ancient, actually an ancient concept. Dalam beberapa tahun terakhir, budaya populer membicarakan sebuah konsep lama ataupun konsep kuno, That when we do anything, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, it's always partly performative. itu menjadi sebuah performatif. We do everything partly for show. Kita melakukan apapun itu sebagai sebuah pertunjukan. And this obviously has connections with everyone being on social media. Dan ini tentunya berhubungan dengan sosial media. Anywhere, anytime, someone may be recording us. Right? Dimanapun, kapanpun, mungkin seseorang bisa merekam kita. Obviously, we want to control how we are seen. Dengan jelas kita ingin mengendalikan bagaimana kita akan terlihat. We want to project a certain image of ourselves. Kita ingin memproyeksikan citra tertentu tentang bagaimana pembawaan diri kita. And so we act a certain way, we perform a certain way, so that people will see us a certain way. Kita bertindak atau kita melakukan dengan cara tertentu agar kita melihat, agar orang juga melihat kita dengan cara tertentu. Specifically, the culture is talking about the performative male. Lebih spesifik, akhir-akhir ini banyak orang yang membicarakan tentang pria performatif. The male who wants to look attractive, but in all the right ways. Pria yang terlihat menarik dan memikat dengan cara yang tepat. So right now, and this is not from me, this is from some newspapers that I got this from. So right now, here's what it looks like if you're a performative male. Saat ini bukan Pak Arief, tapi itu dari berita ataupun dari news yang ada laki-laki yang menjadi pria performatif. So the performative male drinks matcha lattes. Pria performatif, mereka minum matcha latte. Wow, I didn't know that many of you drank. Anyway, Ternyata banyak yang minum matcha di sini. he accessorizes with labubus. Dia memakai aksesoris labubu. He listens to the music that girls like. Dia mendengarkan musik yang digemari oleh kaum perempuan. And it's performative. He does these things so that girls will be interested in him. Dengan cara performatif ini dia melakukan berbagai hal tersebut agar para wanita tertarik dengannya. But of course, males have always done this. Tapi jelas laki-laki selalu melakukan ini bahkan dari zaman dahulu. It's a tale as old as Genesis 29. Sama seperti kisah yang kita baca di Kejadian 29. So Jacob has moved on from Bethel. He's arrived in this new town. Ketika di pasal ini, ketika Yakub telah meninggalkan Betel, kemudian ia tiba di kota yang baru. So that means he's a stranger. Dalam artian ia adalah orang asing di tempat itu. He doesn't know anyone and nobody knows him. Dia tidak tahu seorang pun di sana dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang Yakub. What's the first thing you do when you don't know anyone, when you move to a new place and you're by yourself? Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika Anda datang ke tempat baru bahkan Anda pun tidak tahu seseorang di sana? Well, you try to get people to accept you. Anda pasti berusaha untuk bergaul agar Anda diterima oleh orang-orang yang ada di tempat itu. That's really what we all do. Itulah yang sebenarnya kita semua lakukan. You don't just try to meet new people. Kita tidak hanya mencoba untuk bertemu dengan orang baru, You try to get the people you meet to like you. tapi kita juga berusaha untuk membuat orang yang kita jumpai itu menyukai kita. So you see, oh, okay, this is what people do around here. Oke, jadi begini cara orang-orang hidup di tempat ini. That's where they hang out. Begitulah bagaimana mereka berkomunikasi. Here's what they talk about and so forth. Inilah begini mereka ngobrol, ini bahan obrolannya dan bahkan seterusnya. And then you try to show them that there's something about you that they're going to like. Lalu Anda akan mencoba untuk menunjukkan sesuatu tentang diri Anda supaya mereka menyukai Anda. Some of you have a wonderful sense of humor, and partly for this purpose, it's partly performative. Beberapa dari kalian mungkin adalah orang yang kocak, orang yang lucu, dan kita melakukan ini semua untuk sebuah performatif. When we had the earthquake a few days ago, maybe 2 weeks ago now, we evacuated the dorm students at SPH. Ketika ada gempa terjadi beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, mengevakuasi
murid-murid yang ada di asrama SPH. They're already hiding. I know they know that I'm going to talk about them. Mereka sedang bersembunyi karena mereka lagi dibahas di sini. Yeah, before long, one of the older boys is recording one of the younger boys because he's being funny. Gak lama dari itu, salah satu dari murid mulai merekam teman mereka karena anak itu bertingkah lucu. Being funny helps you get in. Menjadi orang yang lucu itu sangat berguna agar kita diterima oleh orang. And so does being musical and being brainy, being sporty. Begitu juga dengan orang yang bisa berbakat dalam musik, menjadi orang yang cerdas atau bahkan yang jago dalam olahraga. It makes it easier to be accepted and welcomed into the group. Itu memudahkan kita untuk diterima dan juga diterima dalam satu kelompok. It's performative. Itu adalah kelakuan performatif. Jacob does the same thing. Yakub juga melakukan hal yang sama. He notices, oh, they're shepherds. Ia melihat bahwa para pria yang ada di kota tempat itu adalah sebagai seorang gembala. They're hanging out by a well, waiting to water their animals. Mereka nongkrong di dekat sumur sambil menunggu untuk memberi ternak mereka minum. So he goes to them, he talks to them, he greets them in a very friendly manner. Dia pergi mengunjungi mereka, kemudian menyapanya dengan sangat ramah. My brothers. Saudara-saudaraku. And then it goes pretty well. Dan kemudian percakapan mereka berjalan dengan lancar, dengan baik. They say, oh yeah, we know your uncle Laban. Dan kemudian mereka berkata, oh ya, kami kenal pamanmu, Laban. And look, there's his daughter coming with his sheep. Dan lihatlah putrinya datang bersama dengan domba-dombanya. And they tell him, we're waiting to water all the animals because we have to wait for more people to move this very heavy stone that covers the well. Dan kemudian mereka berkata kepadanya, kami sedang menunggu untuk memberi minum ternak karena kami harus menunggu lebih banyak orang untuk memindahkan batu yang besar yang menutup sumur ini. Dan sangat berat, bukan hanya besar. So what does Jacob do? Verse 10. Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub kita bisa lihat di ayat yang ke-10. As soon as Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya. We understand when a young man, single man, sees a young single lady, he notices her. Kita tahu bahwa ketika seorang pria muda bertemu dengan seorang wanita muda juga, ada alert di sana, ada. He notices her. Iya, dia menotis, dia ngeh bahwa itu dia. But Jacob also notices. Tapi Yakub juga ngeh. The sheep of Laban, his mother's brother. Domba-domba yang dipunya oleh dia itu adalah punya Laban. Ya. Punya Laban. Jadi dia juga memerhatikan bukan hanya Rahelnya tapi dombanya. We'll talk about that in a minute. Jacob came near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban, his mother's brother. Kemudian Yakub datang mendekat lalu menggulingkan batu dari mulut sumur itu kemudian memberi minum kambing domba itu. What would normally take a whole group of hard-working men, Jacob did all by himself. Sesuatu yang dilakukan biasanya itu dilakukan oleh sekelompok gembala laki-laki, Yakub justru melakukan semuanya itu sendiri. Jacob was literally flexing. Yakub sedang memamerkan otot-ototnya. So ladies, maybe that has happened to you. Mungkin para wanita juga hal serupa terjadi dengan Anda. The single guys want to know if it actually works, so you can tell them. Para laki-laki ingin tahu apakah ini benar-benar efektif, jadi mungkin boleh diberitahu kepada mereka. The other thing about the sheep. Hal lain lagi tentang domba itu. Remember, all the other shepherds were males. Perlu kita tahu para gembala itu adalah laki-laki. Rachel is shepherding her dad's sheep because he doesn't have any men to do it. Rahel melakukan itu karena tidak ada yang melakukan hal itu, dia tidak punya anak laki-laki untuk melakukannya. So that tells Jacob, oh, here is a job opportunity for me. Kemudian Yakub memikirkan bahwa ini kesempatan bekerja untukku. What Jacob saw in Rachel was a potential solution to his problems. Apa yang dilihat oleh Yakub yang dilihatnya dalam diri Rahel itu adalah jalan keluar dan juga kesempatan baginya.
He needs a roof and a bed and 3 meals a day. Dia butuh tempat tinggal, kemudian makan 3 kali sehari. And not just for a month or two, but for a long time, as long as Esau wants to kill him. Dan tidak hanya untuk 1 ataupun 2 bulan, tetapi untuk waktu yang cukup lama selama kakaknya Esau masih ingin membunuhnya. Jacob couldn't be sure, would his uncle take him in for that long? Dan Yakub tidak bisa yakin apakah pamannya akan menerimanya sepanjang dan selama itu. Would Laban be that generous? Apakah Laban akan begitu murah hati? It's much more likely for Laban to do that if Jacob could do something for Laban, obviously. Kemungkinannya lebih besar jika Yakub bisa melakukan semua itu untuk Laban. So he flexes his muscles in front of Rachel. Ia memamerkan otot-ototnya di hadapan Rahel. This is good business sense, Ini right? adalah naluri bisnis yang bagus. There's an old joke. Ada lelucon lama. Here's the definition of a good businessman. Berikut definisi pengusaha yang baik. You want it, Kamu nyari, I have it, saya punya, I'll sell it to you. saya menjualnya kepada Anda. That's a good businessman. Itu adalah pengusaha yang baik. Here's a great businessman. Tetapi seorang pengusaha yang hebat seperti ini. You don't want it, Kamu nggak nyari, I don't have it, saya nggak punya, I'll make you buy it anyway. saya tetap akan membuat kamu membelinya dari saya. Nobody wanted a Labubu blind box. Awalnya nggak ada yang mau nyari kotak buta atau blind box Labubu itu. Nobody had a Labubu blind box to sell. Tidak ada yang punya kotak Labubu untuk dijual, Now the sales are hundreds of millions of dollars. tapi sekarang penjualannya mencapai ratusan juta dolar. Jacob is just a good businessman. Yakub hanya seorang pengusaha yang baik. Laban needs a shepherd. Laban tidak punya gembala laki-laki. Jacob can be a shepherd. Yakub bisa menjadi gembala He uses Rachel to make the deal. dan dia menggunakan Rahel untuk membuat deal dengan ini. There's a glaring hole here. Tapi tentu saja ada satu kekurangan yang sangat mencolok di bagian ini. Where's the faith? Di mana letak imannya? Where is Jacob's faith? Di mana iman Yakub? Where are his prayers? We don't Dimana? see him pray ever in this passage. Di mana doanya kita tidak pernah melihat bahwa Yakub berdoa di pasal ini. Where are the pleas for God to guide him and help him? Di mana permohonannya kepada Tuhan untuk membimbing dan juga menolongnya. Where are the praises and thanks to God for getting him there safely? Dan di mana puji syukur kepada Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan sudah menuntut dia dengan selamat di tempat itu. Safely to the right place and to the right person and at the right time. Dia tiba di tempat yang tepat dengan orang yang tepat dan juga dengan waktu yang tepat. Jacob could have gotten lost and never arrived at this well. Yakub bisa saja salah arah dan tidak pernah sampai kepada sumur itu. Rachel could have been sick that day and never gone to the well. Bisa saja Rahel pada waktu itu sakit dan dia tidak pergi ke sumur. Jacob might have gotten there too late and the stone may have been moved already. Dan Yakub mungkin saja dia tiba di sana dengan terlambat, kemudian orang-orang sudah menggulingkan batu itu. 1,001,000 things could have gone wrong for Jacob, but it did not. 1.000.001 hal bisa terjadi sehingga Yakub tidak bertemu Rahel, tapi hal itu tidak terjadi. Whenever we think about our lives, Ketika kita memikirkan tentang kehidupan kita, we tend to think of the things that did go wrong, that didn't go according to our plan. mungkin seringkali kita hanya memikirkan tentang apa yang salah, apa yang tidak sesuai dengan rencana kita. But we never think about the 1,001,000 things that could have gone wrong, but did not because of God's grace. Tapi kita juga bisa memikirkan 1.000.001 hal yang bisa terjadi, hal itu tidak terjadi karena Tuhan. These things should have been proof to Jacob and to us that God keeps his promises. Dan hal ini seharusnya menjadi bukti bagi kita dan juga Yakub bahwa Tuhan menepati janji-janjinya. What did God promise Jacob at Bethel? Dengan janji yang Tuhan sudah janjikan di Betel. I am with you and I will keep you wherever you go. Allah mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. But Jacob was all flex and no faith. Yakub hanya bisa flex dan dia tidak punya iman. There's a health institute in Australia and they just released a study called Young Men's Health in a Digital World.
Ada sebuah lembaga kesehatan di Australia yang baru saja merilis satu studi berjudul Kesehatan Pria Muda di Dunia Digital. And it shows what would have happened to Jacob if he continued on the path that he was on. Dan laporan ini menunjukkan apa yang akan terjadi pada Yakub bila ia meneruskan perjalanannya. So the report opened with a story of a young man named Will. Mulai kisah ini dengan seorang pemuda yang bernama Will. Will writes about his own story. Will menulis tentang ceritanya. I'm 22 years old, Saya berusia 22 tahun, living in a flat share, tinggal di apartemen bersama dengan teman, and I can barely leave my room without having a panic attack. dan seringkali tidak bisa keluar dari kamar tanpa panik. Each day feels like a marathon with no finish in sight. Setiap hari terasa seperti maraton tanpa ada garis finish yang selesai. Then one day, on my way to the gym, I put on a podcast. Lalu suatu hari dalam perjalanan menuju ke fitness, saya mendengarkan podcast. The voice on the other end had me so spellbound that I barely lifted any weights. Suara yang berbicara begitu memukau sehingga saya hampir tidak bisa mengangkat beban. It belonged to a well-known online influencer, and before I knew it, he had become a father figure to me. Suara itu milik seorang influencer online terkenal dan sebelum saya menyadarinya, ia menjadi figur ayah bagi saya. A voice of guidance and certainty in a world that felt confusing and hostile to men. Suara bimbingan dan kepastian di dunia yang terasa membingungkan dan tidak kondusif bagi anak laki-laki. There was no one else showing me how to be a man. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan kepada saya bagaimana menjadi seorang pria. These influencers gave me direction. Para influencer ini memberikan saya arahan. They gave me a masculinity map that said, here's how to fix yourself and be a man. Dan mereka memberi saya peta maskulinitas yang menunjukkan beginilah cara memperbaiki diri dan beginilah menjadi seorang pria. Go to the gym. Pergi ke gym, Build a business. buatlah usaha bisnis, Attract a fit girlfriend. kemudian mendapatkan pacar yang cantik. Suddenly I had purpose. Tiba-tiba saya punya tujuan. For the first time in years, I wasn't drowning. Untuk pertama kali selama bertahun-tahun saya tidak tenggelam. I followed their roadmap and got the girlfriend, the business, and the six-pack. Saya mengikuti peta perjalanan mereka, mendapatkan pacar, membuat bisnis, dan kemudian perut yang six-pack. And for a brief moment, I believed I had made it. Dan untuk sesaat saya merasa bahwa saya sudah berhasil dalam hal ini. But my mental health had ultimately gotten worse, and the deeper issues were left unaddressed. Tapi kesehatan mental saya sebenarnya memburuk dan masalah yang lebih dalam tidak ditangani. I had built my house without foundations, Saya membangun rumah saya tanpa fondasi. and when the storm came, Dan ketika badai datang, when my relationship ended and when my business crumbled during COVID, I was completely floored. ketika hubungan saya berakhir, bisnisnya hancur waktu COVID, saya benar-benar terpuruk. Will comes very close to realizing what the Bible teaches. Will hampir sekali menyadari apa yang Alkitab sedang ajarkan. It's foolish to build your house on sand. Membangun rumah di atas pasir itu adalah bodoh. Relying on yourself, Mengandalkan diri sendiri. trying to build your lives with your own strength like Jacob is building your house on sand. Mencoba membangun hidup dengan kekuatan sendiri seperti Yakub adalah sama seperti membangun rumah di atas pasir. And like Will realizes and like Jesus says, the rain always falls. Sama seperti Will juga rasakan yang juga Yesus katakan bahwa hujan akan selalu turun. The winds always blow and these houses always crumble. Angin selalu bertiup dan rumah-rumah itu selalu runtuh. This is why God has to rescue us from ourselves. Inilah mengapa Allah harus menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. How does God do that? Bagaimana Allah melakukannya? Well, here's what God did to rescue Jacob from himself. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Yakub dari dirinya sendiri. So Rachel runs home. Lalu Rahel berlari pulang. She tells her father Laban,
who Jacob is and what Jacob did. Dan ia memberitahu kepada ayahnya, Laban, siapa Yakub dan apa yang Yakub lakukan kepadanya. But Jacob doesn't have anything with him. Tapi Yakub tidak membawa harta apapun bersama dengannya. Remember, Abraham's servant, when he was looking for a wife for Isaac, he also went to Laban. Ingat bahwa hamba Abraham ketika ia pergi mencari istri untuk Ishak, ia juga pergi kepada Laban. But he took lots of gifts and 10 camels that he then gave to Laban. Tetapi ia membawa banyak hadiah dan 10 unta lalu memberikannya kepada Laban. And now here's Jacob, Isaac's son, Abraham's grandson, but he doesn't have any of those things. Sekarang datang putranya Ishak, cucunya Abraham, tetapi ia tidak membawa harta benda apapun bersama dengannya. But Laban heard about what Jacob can do. Tapi Laban mendengarkan tentang apa yang bisa dilakukan oleh Yakub. That Jacob is strong enough to move a stone that normally takes lots of men to move. Yakub cukup kuat untuk memindahkan batu yang biasanya membutuhkan banyak orang dan ia memindahkannya sendiri. So Laban greets Jacob. Kemudian Laban menyapa Yakub, Surely you are my bone and my flesh. sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Oh, your family, welcome. Oh, kamu adalah saudaraku, selamat datang, ayo silakan masuk. Sit down, rest for a while. Silakan duduk dan beristirahatlah untuk sebentar. You must be tired. Kamu pasti lelah, Have something to eat and to drink. makan dan minumlah sesuatu. This is also performative. Ini juga adalah performatif. Oh, you're welcome to stay, Kamu tentu saja bisa tinggal bersama dengan kami, but you know there's plenty to do around here. tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan di sini. You wouldn't mind helping, would you? Kamu tidak keberatan untuk membantu saya, betul? This is all normal in the business world. Ini semua hal yang biasa di dunia bisnis. We use each other to get what we want. Kita memanfaatkan satu sama lain untuk mendapat apa yang kita butuhkan. That's what every job is basically. Begitulah setiap pekerjaan itu sebenarnya. No employee on the 25th says to their boss, "Oh, thank you so much. Tidak ada orang di tanggal 25 bilang kepada atasannya, wah terima kasih banyak bos. It's so kind of you to pay me." Begitu baik engkau membayar saya. This is just how the world works. Beginilah cara dunia bekerja. But God is working his bigger purposes. Tapi Allah sedang mengerjakan tujuannya yang jauh lebih besar. Jacob stayed with Laban for a whole month and worked for him that whole month without any pay. Yakub tinggal di rumah Laban sebulan bekerja tanpa upah. And most of you know the rest of the story. Dan sebagian besar kita tahu bagaimana sisa cerita ini. So Jacob falls in love with Rachel, but Laban has an older daughter, Leah, that no one wants to marry. Yakub mencintai Rahel, tetapi Laban memiliki seorang putri sulung yaitu Leah yang tidak ingin dinikahi oleh siapapun. So Laban tricks Jacob and gets him to marry both Rachel and Leah. Jadi Laban menipu Yakub untuk membuatnya menikahi kedua putrinya. This is how God begins to rescue Jacob from himself. Dan beginilah cara Allah membebaskan Yakub dari dirinya sendiri. God lets Jacob, the manipulator, meet Laban, the manipulator. Allah mempertemukan Yakub yang manipulator dan dia bertemu dengan Laban yang juga manipulator. God puts Jacob, the cheat, in the hands of Laban. Allah menyerahkan Yakub si penipu ke tangan Laban yang juga menipu. One trickster with another trickster. Satu orang yang penipu dengan satu orang penipu lainnya. God sometimes uses our own sin against us to free us from our sin. Allah terkadang menggunakan dosa kita sendiri untuk membebaskan kita dari dosa tersebut. We all know why our country has always been a mess. Kita semua tahu mengapa negara kita yang kita cinta ini selalu berantakan. But it's foolish to think you would definitely resist the same temptations until you get the same benefits. Tapi bodoh jika kita berpikir kita pasti bisa menolak godaan itu sebelum kita diberikan fasilitas yang sama. God used Laban
to do to Jacob what Jacob has always been doing to other people his whole life. Allah menggunakan Laban untuk melakukan kepada Yakub apa yang Yakub lakukan kepada orang-orang lain di sepanjang hidupnya. Look at verse 21. Mari kita lihat ayat 21. This is Jacob showing his true self. Beginilah Yakub menunjukkan dirinya yang sebenarnya. The Indonesian translation is too polite. Terjemahan bahasa Indonesia yang terlalu sopan. What Jacob really said to Laban, his father-in-law, was, Sebenarnya yang Yakub katakan kepada Laban, ayah mertuanya adalah, "Give me my wife that I may go into her." berikanlah kepadaku bakal istriku itu supaya aku masuk ke dalamnya. How not romantic. Betapa tidak romantisnya. How completely selfish. Betapa egoisnya. But now selfish Jacob has to care for two wives, Tapi sekarang Yakub yang egois itu dia harus mengurus dua istrinya. including one wife that he would never have chosen. Termasuk satu istri yang tidak pernah dipilihnya sebagai istrinya. This is God's grace and mercy. Inilah kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. There is grace in the roadblocks of life. Ada kasih karunia di tengah rintangan kehidupan. In not getting your dream wife or your dream job or your dream school. Saat tidak mendapatkan istri impian, pekerjaan impian, ataupun bahkan sekolah impian. It is God's mercy when He puts difficult people in our lives to frustrate our plans. Itu adalah belas kasihan Tuhan ketika Dia menempatkan orang-orang yang membuat kita sulit dalam hidup kita dan orang-orang yang menggagalkan rencana Anda. Because it is God who's working, there is salvation in your frustration. Karena itulah bagaimana Allah bekerja, justru ada keselamatan dalam frustasi Anda. When you're building your house on sand, Ketika Anda membangun rumah Anda di atas pasir, it's grace and mercy when God blows it down before it comes crashing down on you. itu adalah anugerah dan belas kasihan Tuhan ketika Tuhan menghancurkannya sebelum hal itu yang menghancurkanmu. Jacob was foolish. Yakub adalah orang bebal, The good news is God saves fools. tetapi kabar baiknya adalah Allah menyelamatkan orang bebal. Jesus came to save fools from themselves. Yesus datang untuk menyelamatkan orang bebal dari diri mereka sendiri. When Jesus came, his whole life was performative but in a different sense. Ketika Yesus juga datang, seluruh hidupnya bersifat performatif, tapi dalam artian yang berbeda. Performative can also mean that what you say does the thing itself. Performatif juga bisa berarti bahwa perkataan melaksanakan perbuatan yang dikatakan. When we say thank you, Ketika kita mengatakan terima kasih, that is how we thank somebody. dengan begitulah kita berterima kasih dengan seseorang. When we say I promise, Ketika kita mengatakan saya berjanji, that is the promise. itulah janjinya. A performative action, a performative saying is when the words perform the action. Ucapan performatif adalah ketika kata-kata melakukan tindakan tersebut. When a leper begged Jesus to cleanse him and Jesus said, "Be clean," immediately the leprosy is cleansed. Jadi ketika seorang penderita kusta memohon kepada Yesus untuk membersihkannya dan Yesus berkata, "Jadilah engkau tahir," segera kusta itu dibersihkan. When a soldier pleaded with Jesus to heal his servant and Jesus said, "Let it be done for you as you have believed," Ketika seorang prajurit memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya dan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." the servant was healed at that very moment. Dan hamba itu juga disembuhkan pada saat itu. And when any fool repents from their own strength and turns to Jesus for their salvation, Dan ketika orang bodoh siapapun bertobat dari kekuatannya sendiri dan lari kepada Yesus untuk diselamatkan, God says to them, Allah berkata kepada mereka, "I forgive you all your sins." "Aku mengampunimu dan semua dosa-dosamu." And all their sins are forgiven. Dan semua dosa mereka benar-benar diampuni. And they will never get what their sins actually deserve. Dan mereka tidak akan menerima setimpal dengan dosa mereka. Do you believe that? Apakah Anda percaya akan kebenaran ini? Do you believe that because of Jesus, God says
to you, I have forgiven all your sins. Percayakah Anda bahwa karena Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosamu, And that there is nothing more for you to do to be made right with God. dan tidak ada lagi yang perlu kamu kerjakan untuk dibenarkan di hadapan Allah. There's an old saying in English, Dalam pepatah lama bahasa Inggris ada yang mengatakan, only fools and horses work. hanya orang bodoh dan kuda yang bekerja. But we're more foolish than horses in one specific way. Tapi kita lebih bodoh daripada kuda dalam satu hal spesifik. Horses work only when someone makes them work. Kuda akan bekerja ketika seseorang memaksanya untuk bekerja. And when you give them a break, they'll gladly take it. Ketika kudanya disuruh untuk beristirahat, mereka akan beristirahat dengan senang hati. But when Jesus tells us, Tapi ketika Yesus berkata kepada kita, come to me, all who are labor and all who are heavy laden, and I will give you rest. marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi istirahat kepadamu. Like Jacob, Seperti Yakub, we refuse. kita menolak. And so like Jacob, we need to repent. Sama seperti Yakub juga kita perlu untuk bertobat. This passage, Genesis 29, is a wonderful passage for showing us how we need to repent. Pasal ini, yaitu Kejadian 29, ini menunjukkan bagaimana kita semua perlu untuk bertobat. Repentance is turning from sin and from self. Bertobat itu artinya berpaling dari dosa kita dan juga dari diri kita sendiri. So it's something we need to do every day. Dan itu adalah sesuatu hal yang perlu kita kerjakan setiap hari. Jesus, Yesus, I repent of trying to make my own way in life. saya bertobat dari mencoba membuat jalan sendiri dalam kehidupan sendiri. I repent of not asking you or thanking you for your guidance. Saya bertobat dari tidak meminta dan berterima kasih atas bimbinganmu. I repent of using my strength when you give us rest. Saya bertobat dari mengusahakan kekuatan sendiri sementara Tuhan memberikan kami istirahat. I repent of wanting you mainly to smooth my way and succeed my plans. Saya bertobat dari menginginkan Engkau terutama untuk memperlancar dan mensukseskan usaha saya. I repent, Lord, of using you to get where I want to be. Saya bertobat Tuhan karena menggunakan Engkau untuk mencapai tujuan sendiri. And I repent of using other people, including my spouse, for my own selfish gain. Dan saya bertobat karena menggunakan orang lain termasuk pasangan saya untuk menguntungkan diri sendiri. In short, Singkatnya, Lord, Tuhan, I repent of insisting to be Lord of my life. saya bertobat karena bersikeras menjadi Tuhan atas hidup diri sendiri. I repent of being a fool who does not submit. Saya bertobat menjadi orang bodoh yang tidak tunduk kepadamu. This is how we need to repent on a daily basis. Beginilah kita perlu untuk bertobat setiap harinya. And here's how good God is. Here's how big God's grace is. Inilah betapa baiknya dan juga betapa besarnya anugerah Tuhan. When we first start to do this, when we first begin and continue to repent of ourselves, Ketika kita mulai untuk melakukannya dan kita bertobat dari diri kita sendiri, it's still partly performative. itu masih tentang performatif. We're doing it to show God we are trying to repent. Kita sedang menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang mencoba untuk bertobat. But God's grace is so great that He uses even that to bring us to true repentance. Tapi sekalipun hal itu menunjukkan dan membawa kita tentang pertobatan yang sejati. Jesus calls you to rest in Him every single day. Yesus meminta kita untuk beristirahat di dalam Dia setiap hari. Lay down your works. Mari kita membaringkan segala sesuatunya kepadanya. Take a few moments now and reflect. Mari kita mengambil beberapa saat dan kemudian merefleksikan. Turn to the Lord. Arahkanlah kepada Tuhan Surrender yourselves to the Lord. dan serahkan dirimu kepada Tuhan. Repent of all the ways
that you are trying to be Lord of your own. Mari kita bertobat di mana titik kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri.